Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kali ini akan dibacakan biografi dan kisah pertemuan Sunan Sendang Duur dengan Sunan Derajat. Sunan Sendang Duur adalah salah satu ulama karismatik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan. Pemilik nama asli Raden Nur Rahmat ini dilahirkan pada 1320 Masehi, yang merupakan putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid, dari Baghdad, Irak, yang juga seorang ulama. Diriwayatkan, ayahnya Abdul Qohar sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah, dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas Lamongan, sehingga akhirnya menetap di daerah tersebut. Abdul Qohar sangat pandai berinteraksi dengan masyarakat sekitar Sedayu Lawas, dan akhirnya menikahi Dewi Sukarsi anak Tumenggung Joyo Sasmitro, penguasa Sedayu saat itu. Akhirnya Abdul Qohar dengan Dewi Sukarsi dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tidak lain adalah Raden Nur Rahmat. Oleh ayahnya, Nur Rahmat dididik secara Islami dan ilmu kedikjayaan, sehingga mewarisi kecakapan dan kehebatan ayahnya. Sehingga dikisahkan, terjadilah peperangan hebat antara kerajaan Sedayu Lawas dengan kerajaan Ronggolawe Tuban. Saat peperangan itu, Syekh Abdul Qohar tengah pulang ke Baghdad. Lalu Dewi Sukarsih membawa Raden Nur Rahmat hijrah meninggalkan Sedayu Lawas. Kemudian Raden Nur Rahmat muda juga mulai berguru ke Sunan Ampel, dan beberapa tokoh sakti lainnya. Seiring waktu, Raden Nur Rahmat tiba di wilayah Sendang Duur. Dari sinilah dimulai kisah Sunan Sendang Duur. Walau masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tapi hal itu bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu Raden Nur Rahmat mulai menyebarkan agama Islam sambil mengajak masyarakat menanam pohon lontar atau siwalan. Dari situ Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran kebenaran. Salah satu cerita mengenai karomah Raden Nur Rahmat adalah ketika menghukum dua pencuri yang mengambil padi di lumbung miliknya. Sunan Sendang Duur yang sedang melakukan sholat tahajud, mengetahui ada pencuri mengendap-endap akan mencuri di lumbung padi miliknya. Dua pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duur menatap mereka dari kejauhan. Mereka keluar dari lumbung. Namun saat membawa beras itu, kian lama mereka merasa kian berat dan berat. Dua pencuri nampak keberatan dan terjatuh. Mereka penasaran dan membuka dua karung yang dibawa. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. Dua pencuri lantas menjerit minta tolong karena ketakutan. Mendengar teriakan suara minta tolong, warga berdatangan mengepung keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun kedua pencuri itu ngotot bahwa dalam karung itu adalah ular. Bahkan mereka sudah tergigit. Kemudian muncullah Sunan Sendang Duur. Kemudian Sunan Sendang Duur minta pada warga agar sabar. Sunan Sendang Duur lalu bertanya pada keduanya, apa benar mereka mencuri? Keduanya pun akhirnya mengaku. Dengan petuahnya, Sunan Sendang Duur merubah penglihatan keduanya jika yang dibawa mereka tersebut adalah beras. Keduanya pun sangat malu dan berjanji tidak akan mencuri lagi, dan mau mengikuti segala ajaran Sunan Sendang Duur, yang sudah menyelamatkan mereka dari kepungan warga. Berita mengenai kesaktian Raden Nur Rahmat pun sampai ke Sunan Derajat, hingga pada akhirnya Raden Qasim, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat mendatangi Raden Nur Rahmat, guna untuk membuktikan kehebatan dan kesaktiannya. Kemudian dalam perjalanannya, Sunan Derajat bertemu dengan Raden Nur Rahmat. Lalu Sunan Derajat menyuruh kepada pembantunya menggali ubi jalar untuk dibakar. Ubi tersebut berhasil digali, dan ternyata berukuran sangat besar. Lalu Sunan Derajat memerintahkan ubi tersebut untuk dibelah menjadi dua. Rencananya, separuh untuk dibakar dan separuh untuk dibawa pulang. Namun oleh Raden Nur Rahmat, ubi tersebut diminta dimasukkan kembali ke lubang asalnya. Kemudian dicabut kembali. Ternyata ubi tersebut sudah separuh matang dan yang separuh lagi masih mentah. Sunan Derajat terkejut sampai nafasnya turun naik, atau dalam bahasa Jawa adalah menggeh-menggeh. Dari kata menggeh-menggeh itu, lalu hutan atau tanah tersebut oleh Sunan Derajat disebut Sumenggeh.
yang kemudian berubah menjadi Sumenggah. Cerita karomah Raden Nur Rahmat yang lainnya, yaitu ketika Sunan Derajat mau meminum air nira. Lalu sang Sunan menghampiri sebuah pohon lontar yang besar, kemudian batangnya ditepuk 3 kali. Legan atau air nira dan seluruh buah siwalan tersebut jatuh, tidak ada yang tersisa. Namun Raden Nur Rahmat meminta izin dan mengatakan, bahwa cara seperti itu akan membawa kerugian pada anak cucu, karena mereka tidak memperoleh bagian apa-apa nantinya. Raden Nur Rahmat kemudian mengusap pohon yang besar tersebut sebanyak 3 kali, dan dengan izin Allah, pohon itu dapat merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat mempersilakan Sunan Derajat untuk mengambil bagian mana yang diinginkan. Setelah itu, pohon tersebut kembali berdiri tegak. Setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat pun memberinya gelar Sunan, dan nama tempat tinggalnya diberi nama Sendang, sehingga Raden Nur Rahmat bergelar Sunan Sendang Dhuwur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Dhuwur. Karena tidak mempunyai kayu yang bagus, Sunan Sendang Dhuwur menyampaikan masalah ini kepada Sunan Derajat, yang kemudian mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat, atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono Sultan Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib atau Sultan Hadirin Soho, cucu Raden Muhayyad, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoyib tidak lupa bersyiar agama Islam. Sehingga, dibangun Masjid Megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu, Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Dhuwur pergi ke Jepara, untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh, dan tanpa bantuan orang lain dalam waktu 1 malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Dhuwur berdoa dan sholat hajat, lalu dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari 1 malam, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, desa Sendang Dhuwur. Masjid Sendang Dhuwur pun berdiri di sana pada tahun baru 1483 Saka, atau 1561 Masehi. Betapa terkejutnya seluruh warga desa melihat kejadian itu. Dengan adanya masjid yang hanya dipindah dalam waktu semalam ternyata justru menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan, Sunan Sendang Dhuwur adalah wali Allah, dan sebagian lagi merasa itu adalah sihir terbesar yang pernah ada. Namun Sunan Sendang Dhuwur tetap tenang. Saat warga sedang berdebat, dia muncul dan berkata, tidak ada sihir dalam agama Islam, tapi ini terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini sihir, maka akan ada ritual, tapi ini adalah kekuatan doa, ucap beliau. Warga masih tak percaya. Sunan Sendang Dhuwur pun menunjukkan bahwa Sunan Sendang Dhuwur tidak minta bantuan siapapun, kecuali bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sunan Sendang Dhuwur berdiri di hadapan warga, lantas beliau menyuruh warga yang ada di tempat tersebut untuk mengambil sebuah batu yang sangat keras. Dengan kekuatannya, batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian, pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga menjadi yakin, bahwa Sunan Sendang Dhuwur tidak memakai ritual apapun, kecuali doa dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjid inilah, Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Subhanallah.